Saya punya sepatu teman-teman, sampai sekarang saya simpan di sangkulirang. Saya hujanin itu, karena menurut saya ini nggak layak dicuci atau dibaikin. Ternyata ada yang lebih parah daripada saya, jadi baru. Nanti kita tampilin fotonya ya, gambar kita. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih caranya Mas Walid? Ini udah ada bocoran sih tadi. Cara ngemasarin lewat media sosial gitu ya. Nah, kan tadi lewat Instagram. Kalau yang non digital atau tanpa online, gimana sih Mas Walid? Ada nggak caranya? Saya sih ini dari mulut ke mulut teman-teman. Saya minta tolong teman-teman, bantuin saya ya. Sebarkan ini usaha saya, kasih tahu orang-orang kalau saya punya laundry sepatu nih. Gitu. Ya dari mulut ke mulut aja sih. Nah, terus untuk Mas Walid ini kan usaha, kendalanya apa sih Mas Walid? Kalau kendala otomatis pasti banyak ya Kak Jar. Cuman untuk beberapa yang paling sering kendala itu biasa kita datangin orang, orangnya tuh nggak ada. Ini kalau ya dia minta dijemput. Oh, barang belum nyampe kita minta jemput. Oh, ada juga. Jadi gini Kak Jar. Sistem jualannya? Sistem jualan. Jadi apa? Sistem saya di sini itu pick up and delivery. Itu free ongkir. Free ongkir. Free ongkir. Berapapun pasang yang dikasih kita free ongkir. Mau berapa? Berarti Sangkurang bisa nih? Kecuali Sangkurang. Masih free ongkirnya wilayah Sangatta aja. Masih wilayah Sangatta. Sangatta. Jadi kalau kita kayak kemarin kan saya ngambil di daerah Swarga Bara nih. Salah satu tempat Swarga Bara. Salah satunya. Minta dijemput, saya nyampe sana orangnya nggak ada. Oh. Padahal udah janjian. Terus gimana dong? Cancel atau gimana? Kadang saya nungguin hampir 1,5 jam. Nah kalau yang nggak ada, demi konsumen ya? Iya demi konsumen, demi menjemput rezeki Kak Jar. Rezeki itu kita harus jemput sendiri. Hampir 1 jam Kak Jar saya nungguin tuh nggak ada. Jadi saya pulang, ya bahwa dia ngubungin kalau dia ketiduran segala macam. Padahal kan udah janjian. Nah itu kendalanya sih Kak Jar. Jadi balik lagi? Enggak? Besoknya lagi. Besoknya lagi dia ngikut kloter yang setiap saya mau pengantaran aja. Jadi nggak langsung saya buat ngambil jemput dia aja. Oh jadi sambil nganter ke tempat itu ada barang mau diantar, sepatu juga mungkin ya? Iya. Jadi sambil ngambil gitu? Iya. Ada juga orangnya? Ada juga. Ada. Nah jadi teman-teman ternyata ada cara jemputan ya. Jadi kalau daerah Sangatta Mas ya? Iya. Ya daerah Sangatta. Buat teman-teman yang di daerah Sangatta nih, sambil promo ke teman-teman yang daerah Sangatta, kalau malas datang ke sini mungkin jauh tadi lewat Ponton sebagainya Mas ya. Iya Kak Jar. Bisa ngubungin mungkin ya nomornya tadi di sini tadi. Nanti nomornya ada di sini ya. IG-nya juga nanti kita pasang lah ya buat teman-teman. Ya, kalau memang nanti nggak di sini, lebih enaknya juga di deskripsi nanti kita jelasin, kita paparin di situ buat teman-teman yang malas datang ke sini bisa dijemput langsung oleh Mas Walid atau enggak Mas Walid juga ada partnernya tadi ya. Iya, ada partner. Ya. Jadi Mas Walid ini karyawan sama dengan partner. Ya. Karena yang membantu ya Mas Walid ya. Yang membantu. Nah, itu tadi ternyata kendalanya itu. Kesulitan yang lain ada nggak Mas Walid? Selain itu tadi. Untuk sementara sih nggak ada. Kalau nyucinya Mas Walid ada kesulitan nggak sih? Kalau nyuci pasti Kak Jar. Jadi kita bakal kita pasti nemukan sepatu yang sangat-sangat sulit untuk dicuci ya. Mungkin ada material-material beberapa sepatu yang emang udah nggak bisa dibersihkan, tapi konsumen ini minta jadikan baru lagi. Jadi kita bingung. Jadi saya moto saya di sini itu kami tukang cuci bukan tukang sulap. Ya, jadi sepatu itu kita cuci untuk bersih, bukan kita cuci untuk jadi baru. Kalau jadi baru, mending beli baru sekalian. Tapi kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya lihat Instagram Mas Walid ada. Nanti kita tampilin lah ya. Kita tampilin. Sepatu itu, saya punya sepatu teman-teman. Sampai sekarang saya simpan di sangkulirang. Saya hujanin itu. Karena menurut saya ini nggak layak dicuci atau dibaikin. Ternyata ada yang lebih parah daripada saya, jadi baru. Nanti kita tampilin fotonya ya. Gambar kita tampilin. Nah jadi itu, ada yang maksa yang sepatunya udah mungkin nggak layak lagi dicuci, apalagi dibaikin, minta baru gitu ya. Jadi baru. Kalau bersih mungkin bisa. Jadi karena kalau sepatu itu kan udah kondisinya sesuai dengan umur, jadi nggak bisa dijadikan baru. Kalau mau jadikan baru, mending beli baru sekalian, gitu. Nah, kalau sepatu biasanya gini Kak Jar. Kalau sepatu putih nih, sepatu putih itu rewelnya dia menguning biasanya. Menguning, iya betul. Itu. Ya sepatu kanvas, ban kanvas gitu kayak Kompas atau Vans yang
warnanya warna putih. Putih-putih lah ya. Putih-putih lah ya. Dia itu menguning. Itu kadang agak sulit dibersihkan. Itu ada beberapa treatment khusus sendiri. Kalau di sini sih namanya whitening. Whitening. Khusus untuk sepatu putih yang berbahan kanvas, nylon atau mesh. Beda kalau sweat atau leather itu beda. Beda bahan. Jadi kita nggak bisa whitening kalau itu. Tapi kalau untuk kanvas, nylon sama mesh, insya Allah masih bisa. Tapi kalau kondisinya itu nggak lewat dari 1 tahun ya. Tapi kalau udah lewat 1 tahun mungkin ini nggak bisa kembalikan putih kembali Kak Jar. Mungkin samar-samarnya aja ya. Samar-samarnya aja. Tapi masih kelihatan bersih lah dibanding semula ya. Jadi masih kelihatan bersih dibandingkan sebelumnya. Jadi jenis sepatu itu apa aja sih Mas Walid yang bisa dicuci ini biar teman-teman tahu? Jadi semua material sepatu bisa kan? Semua material sepatu ya. Jadi kayak materialnya bahan-bahannya itu kayak kanvas, mesh, nylon, leather, sweat, itu bisa semua. Bisa semua. Kalau sepatu boot kayaknya? Boot bisa. Mau yang karet kah, mau sepatu kuda pemacu kuda. Pemacu kuda ini ada 2 nih yang masuk kemarin. Pernah ya? Pernah. Yang di Sangatta kan sudah ada kuda nih Kak Jar di Sangatta. Mereka punya sepatu kuda. Jadi ada 2 kemarin, baru kemarin tuh ada 2 sepatu kuda di sini. Ini tadi barusan dihubungin juga orangnya mau cuci lagi yang sepatu kuda yang satunya. Sepatu kuda lagi ya. Mungkin kalau ada bisa saya kasih lihat sepatu kudanya. Jadi mau sepatu kuda, mau sepatu apapun itu, jinjing yang tinggi sepatu lantas juga pun bisa. Sepatu cross pun bisa. Jadi semua jenis sepatu bisa semua jenis sepatu bisa. Selain sepatu apalagi Mas Walid yang bisa saya di sini kalau sepatu, selain sepatu itu ada tas dan topi Kak Jar. Tas bisa juga ya? Tas dan topi. Nah, jadi nggak cuma sepatu ya. Tas juga bisa. Jenis jenis tas sekolah mungkin bisa juga ya. Semua aja deh. Sepatunya ada ibu-ibu yang malah cuci tas anaknya ya. Bisa dibawa ke sini, Bu. Kawan. Kan katanya nih akhir Desember, Januari kan masuk anak-anak sekolah. Siapa taunya kan lama nggak dipakai. Nah, mau dibawa ke sini, dibersihin sama Mas Walid, tas pun bisa. Mungkin sepatu juga lama nggak dipakai, lama libur nih ya. Lama libur anak-anak sekolah bisa bawa sini. Nah, jadi sepatu, tas, apalagi tadi Mas Walid? Topi juga bisa ya? Topi. Tapi untuk tas dan topi kita baru mencuci ya, Kak Jar. Baru cuci. Untuk mencuci aja. Jadi kalau kayak treatment khusus-khusus lainnya mungkin kayak whitening tadi itu ya, untuk whitening itu kita masih bisa, ya. Kita masih belum meredikan bahan-bahannya. Kita khususkan untuk bahan-bahan khususnya itu untuk sepatu aja. Kita lebih fokusnya ke sepatu sih, fokusnya ke sepatu aja. Untuk segala macamnya kayak tasnya menguning kah atau apa, kita masih belum, kecuali tasnya mau diwarnain atau di repaint. Itu bisa. Jadi mungkin lama nggak dipakai, warnanya bahasanya kubas mungkin ya. Atau bahasanya mungkin udah mulai memudar lah ya. Bisa diwarnain lagi. Yang mungkin merahnya jadi pink, kemerahin lagi bisa. Putih ke kuning, putih ke kuning-kuningan jadi putih lagi bisa. Nah, itu jadi bisa sepatu, bisa topi, bisa tas dibawa ke sini. Nah, terus berapa sih budgetnya kalau nyuci di sini? Mahal nggak sih Mas? Ya relatif sih Kak Jar. Kalau untuk sepatu ya, untuk sepatu di wilayah kisaran lah. Wilayah Sangatta sih dari 30 untuk nyucinya aja Kak Jar. Dari 30 sampai 60 untuk nyucinya doang. Kalau mutihin tadi tuh? Kalau mutihinnya itu belum termasuk ya? 50. Kalau whitening udah termasuk deep clean sih. Kita include sama deep clean-nya. Jadi kalau sepatu nyuci sama maksudnya warnanya putih ya, nyuci sama mau ngebaruin jadi putih lagi itu udah 50.000. Udah 50.000. Kalau di sini 50.000 untuk whitening. Whitening unyellowing itu 50.000. Nah itu untuk biaya cuci mencucinya sama memutihkannya 50.000. Nah itu teman-teman kayaknya terjangkau deh dengan segitu ya. Ya untuk di Sangatta masih terjangkau lah ya. Tujuannya mendirikan usaha ini sama harapannya ke depan apa itu? Tujuannya ya Kak Jar. Tujuannya itu kan pengusaha muda nih. Kalau tujuan saya buka usaha ya karena memang saya senang ngelutin wirausaha. Jadi sebelum saya wirausaha sepatu ini, saya dulu punya usaha namanya Pondok Coklat. Saya mitra Pondok Coklat Hatta. Saya emang dari dulu senang jualan-jualan segala macam. Ya memang sekarang kepikiran pengen buka laundry ya tujuannya untuk hobi ya. Salah satunya hobi. Terus tuh kenapa saya bukanya pertanyaan jawaban saya nih Kak Jar, kenapa saya bukanya di Sangatta Selatan? Kenapa nggak di Sangatta Utara nih Kak Jar? Iya kan, kotanya di sana. Kotanya kan di Sangatta Utara tuh. Nah, Sangatta Selatan tuh kenapa sih
saya buka di sini nih, padahal dilihat masih sepi banget kan. Karena saya lahirnya di Sangatta Selatan. Asli loh. Asli Sangatta Selatan, saya lahir di Sangatta Selatan. Saya pengen majukan Sangatta Selatan ini, pengen kayak Sangatta Utara. Masa ya di Sangatta Utara dia yang punya? Iya, betul. Saya pengen di Sangatta Selatan juga punya yang usaha-usaha yang kayak ada di Sangatta Utara, dari laundry, usaha minuman dan makanan. Sekarang tuh di Sangatta Selatan ini kebanyakan anak mudanya loh yang berwirausaha dibandingkan orang tua. Berarti apa ya? Ya tadi kayak Mas Walid bilang, ditanya sama bapak gara-gara nyuci di kamar gitu ya. Jadi salah satunya juga mengedukasi orang di sekitar ya. Iya. Bahwasanya buka usaha itu nggak harus di tempat rame. Iya. Di tempat kita sendiri pun, ya kalau kita nggak mulai ya nggak ngeramein Mas Walid ya. Iya. Jadi itu mungkin salah satu tujuannya Mas Walid ya. Salah satu tujuannya itu. Kenapa? Ada lagi Mas Walid? Dari si Gajar, tujuan saya sih memang kayak gitu aja sih. Saya pengen majukan di sini. Terus tuh saya memang salah satunya hobi juga. Hobi juga. Ini hobi yang jadi bisnis yang membuahkan hasil. Ya. Bisa. Nah, tadi kan udah tuh tujuannya. Harapannya ke depan sih. Harapan ke depan buat usaha ini. Harapan ke depan saya sih, saya udah emang dari jauh-jauh hari itu udah planning kan semuanya. Dulu awalnya saya planning kan sebelum saya buka di tempat ini, saya masih di kamar, saya planningnya saya harus bisa buka di depan. Saya harus bisa bagusin sendiri di depan. Nah, ini kebetulan 2015 itu saya pernah ke sini nginep di rumahnya Mas Walid. Nah, pas saya ke sini lagi, ketemu udah lama, saya pangling depan rumahnya yang mana. Ternyata ini toko dibuka itu deketan dengan rumahnya Mas Walid. Jadi dari kamar pindah ke depan. Itu posisinya. Terus Mas Walid? Planningan dulu bukanya ke depan harus bisa nih. Nah, sekarang alhamdulillah udah bisa walaupun masih 70% nih. 70%. Belum full. Ya walaupun ya masih ala kadarnya. Nah, sekarang planning saya ini udah mentok. Saya harus bisa buka di seberang Sangatta Utara. Berarti buka cabang gitu buka cabang lagi. Amin, ya mudah-mudahan kita doain. Mudahan. Selain di Sangatta Utara, banyak nih habis Sangatta Utara kalau bisa 6 bulan kemudian saya bisa buka di luar Kutai Timur. Dari Kutai Timur. Sangkulirang lah ya. Mungkin berjenjang. Sangat ke Bengalon dulu mungkin Mas Walid. Bisa jadi Kajer. Ke Sangkulirang mungkin. Mungkin teman-teman yang nanti mau join usaha sama Mas Walid mungkin bisa hubungin. Boleh banget. Nomornya di mana tadi? Di sini. Nomornya di sini nanti ya. Ya. Jadi ada di sini ya. Biasanya bisa dicantumkan. Nah, boleh banget yang mau join ya. Join boleh. Kita sama-sama berbisnis laundry sepatu. Harapan saya ya planning saya sih bisa buka. Dulu emang saya sempat nih ke pemikiran saya masih di wilayah Kutai Timur. Saya pengen tuh dulu habis di Sangatta Utara saya pengen bukanya di Wahau. Masih di Wahau Kak Jerry. Kemarin tuh saya masih belum ada kepikiran sih ke Sangkulirang. Habis cerita sama Kak Jerry kemarin, bisa jadi nih. Bisa jadi ya. Wahau atau enggak Sangkulirang dulu nih. Atau enggak Bengalon, jadi 3 tempat. Dulu saya sempat kepikiran di Wahau karena saya lihat di Wahau udah mulai pesat nih berkembang kan. Saya pengen buka juga di sana. Planningnya itu. Jadi Sangkulirang itu Mas Walid, saya bukan orang lahir di Sangkulirang, tapi sekolah lama di Sangkulirang. Dan sekarang itu udah mulai banyak kok yang pakai sepatu-sepatu. Mungkin kalau zaman saya dulu pakai sandalan lah ya. Iya. Saya juga masih senang pakai sandalan dibanding sepatu sebenarnya. Cuman kalau olahraga kayak jogging Mas, terus juga ada segi komunitas sepedahan, kan nggak mungkin pakai sandal jepit. Ya. Nah, komunitas-komunitas yang sepedahan di Sangkulirang, siapa taunya yang mau jemput usaha Mas Walid ya, bisa ngubungin Mas Walid langsung. Di mana Mas Walid? Di sini ya? Di sini langsung. Ya, itu kalau mau join usaha di Sangkulirang. Karena pengguna sepatu itu udah mulai banyak. Udah, ya, Sangkulirang aja udah mulai misal. Yang joggingan sore, joggingan siang ada, yang sepedaan udah mulai banyak. Belum ada. Dan juga kalau misalnya buka di sana gitu ya. Ya karena pengguna sepatu udah banyak, kayaknya udah cocok. Siapa tahu teman-teman di Sangkulirang udah ada mau join, silakan hubungi Mas Walid. Ya, sebelum kita buka kita harus bisa edukasi ke orang-orang dulu. Nah, itu edukasi dulu. Mungkin Mas Walid? Kayak Mas Walid lah, kalau emang nggak bisa buka toko dulu, ya mungkin bisa kamaran dulu ya. Iya, di kamar. Ya. Jadi singkirkan dulu tempat tidurnya. Nanti bisa tidur di luar, di teras kah atau di mana kah, atau nimbrung sama mamanya kah atau sama adiknya kah. Jadi itu
nggak perlu toko dulu mungkin. Nggak Atau perlu. mungkin kalau mau tanya-tanya langsung bisa juga ngubungin di kontak tadi ya. Iya. Di sini tadi itu dengan Mas Walid. Atau bisa juga mungkin jalan-jalan ke sini Mas Walid ya. Boleh, Ngobrol-ngobrol boleh. dulu. Siapa tahunya mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan usaha Mas Walid ya. Itu tadi harapannya usaha ini ke depan. Kalau harapannya Mas Walid ke depan apa sih? Kan mau dekat merit tuh. Harapan saya sih ya sekarang kan udah dekat-dekat nih. Ya pengen hidup tenang aja sih sebenarnya. Hidup tenang ya. Hidup tenang. Saya sih orangnya nggak pengen ribet orangnya tuh. Jadi apapun ya mau legowo aja sih, bahasa Jawa legowo gitu aja. Saya nggak pengen ribet, saya pengen hidup tenang aja sama keluarga saya nanti. Ya bisa jalani bisnis dengan lancar tanpa ada hambatan ya, walaupun setiap bisnis atau Usaha ada hambatannya. pasti selalu ada hambatan. Cuman mudahan setiap hambatan itu bisa dilalui gitu. Nah, jadi harapannya pengen hidup lebih Tenang. Susah loh itu. Hidup lebih tenang itu susah. Mahal. Susah banget. Mahal ya, mahal. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.